semua orang pasti suka burger lah mungkin ya, kecuali yang nggak suka daging. Karena ada yang vegetarian, tapi ya banyaknya sih santri-santri mah suka daging, apalagi pakai nasi ya tadi. Masya Allah. Nasi banyak. Ya karena saya ketemu burger, santri dimakan kasih burger, rotinya dimakan duluan. Nah, patty dalamnya pakai nasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya, sahabat cinta Quran dimanapun berada. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kedatangan tamu spesial dari Bandung, ya. Ini Kang Dani Dunrat. Nah, dibilang Dunrat ya? Ya pengen sukses dunia akhirat. Oh, Masya Allah. Jadi Dunrat itu dunia akhirat ya. Tapi malam ini beliau datang ke sini untuk mentraining para santri. Sebagaimana teman-teman tahu, di Cinta Quran Center, santri itu bukan hanya menjadi dai hebat, tetapi menjadi seorang pengusaha yang mandiri. Sehingga hari ini Kang Dani akan berbagi ilmu, ya, Masya Allah ya, beliau wakaf ilmu, ya, dan ini bisa menjadi ma'isyah santri, sehingga santri nanti mandiri, tidak mengemis pada umat, ya. Bismillah, kita akan belajar pada malam hari ini dengan Kang Dani tentang bagaimana membuat bergerak. Ini bergerak tapi bergerak, ya, pemilihan namanya juga keren ya. Di Instagram ada bergerak official, ya, bergerak official. Dan saya sudah nyobain burgernya, Masya Allah, ini burger nggak main-main. Jadi dagingnya itu daging beneran, bukan banyak tepungnya, dan kejunya juga enak banget. Ini burger premium, tapi dibuat oleh santri, dari santri, oleh santri, dan untuk umat, Masya Allah. Kang, kita ingin belajar. Ini ada santri dari Cinta Quran Center ini. Kita ingin belajar bagaimana burger ini dengan yang sederhana seperti ini bisa menggerakkan roda ekonomi untuk income santri, betul ya. Itu kan spirit awalnya bergerak ini gimana kan? Jadi teman-teman semua, alhamdulillah wasilah dari ilmu yang kemudian kita amalkan kan ada efek pastinya. Tidak mungkin apa yang disampaikan sama guru-guru kita itu tidak ada efek sampingnya. Maka pada saat saya mempelajari ilmu itu langsung saya nggak usah pakai mikir, amalin aja lah. Pasti ada sesuatu hal yang mungkin kita belum paham, tapi nanti dikasih pemahaman sama Allah di depan. Gitu. Akhirnya pada saat saya dapat ilmu wakaf produktif, Ustaz, saya mikir gimana caranya pesantren itu punya unit bisnis tapi yang tidak terbebani. Kasihan kalau langsung dibikinin restoran atau kafe gitu ya. Kosnya. Bayar siap mahal, Ustaz. Iya. Ya. Kemudian tempatnya mahal. Nah kita bagaimana teman-teman nanti di depan bikin unit bisnis itu nggak usah mahal, yang sederhana dulu aja, tapi disukain banyak orang, ya. Dan kita develop lah burger. Semua orang pasti suka burger lah mungkin ya, kecuali yang nggak suka daging, karena ada yang vegetarian. Tapi ya banyaknya sih santri-santri mah suka daging, apalagi pakai nasi ya tadi. Masya Allah. Nasi banyak. Ya karena saya ketemu burger, santri dimakan kasih burger, rotinya dimakan duluan. Nah, patty dalamnya pakai nasi, Ustaz. Jadi kita bikin develop burger ini yang gampang diajarin. Nah, makanya nanti ini sebetulnya ini komplitnya itu enaknya fresh di Cimahi. Nanti kita di dapurnya itu santri-santri harus mampir atau nanti ada perwakilan santrinya biar nanti santri yang mewakili ngajarin lagi. Karena ngajarinnya nggak harus bayar chef mahal. Karena termasuk ada ustadz yang kita ajarin aja pakai satu minggu aja udah jago. Nah, gitu. Ini produk bertahan lama. Kemudian tidak harus cepat-cepat kejual. Jadi kan pesantren kalau nanti di setting bisnis yang harus cepat kejualan nanti justru bukan ngaji, malah ini closing kapan, ini closing. Sibuk dagang. Jadi biar tetap ngajinya tenang, ustadznya ngajarnya tetap tenang, tapi bisnisnya jalan. Keren. Dan kalau ke pesantren nanti teman-teman main ke pesantren itu disuguhinnya makanannya burger. Kan jadinya keren kan gitu ya. Nanti donatur tuh datang, ini burger dari mana ini? Karya santri. Itu tadi. Ini posisinya mudah banget. Kemudian yang menjadi fundamental, Ustaz, kenapa hari ini saya hadirkan ini? Jadi wakaf produktif itu sesuatu hal yang sangat urgensi, yang penting. Satu penting, kedua mendesak, ketiga bertahan lama. Sesuatu hal yang penting, mendesak dan bertahan lama, tapi kita nggak kerjain itu kan nggak cerdas berarti. Kalau kita cerdas, jadi muslim yang cerdas, maka beramal solehnya dengan waktu terbatas ini harus amal soleh yang cerdas. Jadi jangan cuma cerdas
dalam keilmuan, tapi cerdas dalam beramal soleh itu harus jadi Waktu yang singkat. makanya kita develop ini, santri kita ajarin ini. Sekarang langsung aja biar langsung action ya. Siap. Ini tahapan awalnya, roti ini biar bertahan lama disimpannya di freezer. Tapi kalau fresh itu lebih dahsyat rasanya. Jadi kalau baru keluar dari oven, kemudian dipanggang itu dahsyat. Tapi kalau kemudian kita buat jualan, kita biasanya simpannya di freezer buat memastikan ketika tidak ada terjadi transaksi pembelian itu barangnya aman. Nah, kemudian patty-nya, kebetulan ini patty-nya sudah tadi disajikan buat berbuka, jadi nanti sih sebetulnya ada yang fresh, jadi lebih dahsyat. Kemudian kita bikin patty-nya dari daging asli yang tanpa tepung, langsung masuk ke frozen. Jadi nggak ada tepungnya. Itu hanya pakai dalam 1 kilo daging cincang, itu menggunakan perekatnya biar tidak pecah gitu ya. Daging cincangnya itu digunakan telur 2 butir utuh ya, sama kuning dan putihnya. Kemudian sama ada namanya breadcrumb atau disebutnya roti kering. Roti kering. Roti kering bukan sama tepung ya, roti kering itu biar ngerapetin. Burger di mana-mana banyak tepungnya dari dagingnya. Itu kita cuma pakai breadcrumbnya juga dari 1 kilo itu cuma 100 gram breadcrumb. Jadi betul-betul premium ya. Dan yang paling dahsyat di situ ada sedekah dari teman-teman komunitas di Hulu. Jadi ketika teman-teman komunitas punya usaha daging, itu usaha dagingnya di usaha kita ini dia ngasih harganya murah. Karena tahu ini nanti support pesantren. Nggak usah punya uang, saya punya daging, kasih dagingnya nggak usah mahal-mahal. Nah, itu jadi konsep seperti itu, kemasannya sampai kemudian penjualannya kita ikhtiarkan pakai pola-pola syariah. Yang pada intinya utamanya keutamaan dari silaturahim. Baik, kita langsung saja. Pertama, ini siapkan roti yang sudah kita dari pusat. Dari pusat itu udah nggak usah lagi motongin roti. Ya kan, kebayang wasting time kalau ada yang mesen 1000 Ustaz. Kebayang ada yang 1000 nanti santri tidur juga jadi gini. Karena saking terus-terusan asiknya. Makanya kita udah potongin, jadi udah dibagi 2 begini. Tinggal dikasih mentega. Simple kan? Simple. Kemudian oles mentega. Nanti santri bakar di atas pan. Ini alhamdulillah pannya khusus besar begini ya. Karena ini adalah buat kegiatan kita safari ke pesantren. Teflon kecil juga bisa ya. Teflon kecil bisa. Jadi modalnya pesantren itu bisa 10 juta juga bisa jadi usaha burger. Ya kan, gak usah modal ratusan juta. Kemudian 5 juta bahkan jadi kalau udah punya tempatnya, kemudian tinggal beli alat-alat sederhananya gitu kan. Ini langsung aja dibakar. Jadi tahapan awalnya yang pertama dilakukan adalah oles mentega rotinya, lalu kemudian rotinya ditaruh. Contohin ini satu dulu ya. Ini ditaruhnya di pan yang sudah dipanasin. Harus pastikan pannya panas. Jangan sampai pannya tidak panas ya. Jadi biar langsung menteganya jadi tinggal begini saja. Nanti dipastikan si rotinya sampai moist. Karena kan moist itu apa? Bahasa Inggris itu tadi yang Sunda mah hipu. Hipu teh naon ya? Hipu mah empuk ya. Moist. Nah, ini apa? Dan pastikan ngasih menteganya jangan terlalu sedikit. Karena ini roti yang sudah dibekukan. Fungsi dari mentega ini bikin adonan dari rotinya kembali moist tadi, atau hipu atau empuk tadi ya. Jadi tenang ya. Nanti teman-teman bisa, atau misalkan ada microwave ya, tapi saya tidak sarankan sih. Kalau microwave itu cuma satu-satu, kebayang ada 1000 masukin ke microwave, kaburu lapar manten gitu ya. Ini dibolak-balik ini dipastikan ini sudah jadi golden brown. Golden brown. Bahasa Inggris lagi tadi ya. Kan ini mau makan burger bukan makan uwi ya. Uwi itu ubi ya. Ubi ya. Oke. Nah, ini sampai golden brown. Jadi ininya dipastikan harus berwarna kecoklatan. Karena kalau masih kuning itu baai teh bahasanya teh. Terlalu berminyak. Kering. Jadi ini harus dipastikan. Tuh ini jadi empuk lagi Ustaz. Oh iya, padahal tadi dia dari freezer ya. Jadi empuknya sama seperti baru keluar dari oven. Iya. Gitu. Jadi teman-teman nanti
bisnis yang gampang, yang mudah, jangan yang susah dulu. Iya. Yang penting mah Modalnya kecil, Iya. untungnya gede, Yes, simpel. simple. Wah, enak banget nih. Saya udah kebayang bisnisnya nih. Masya Allah. Kemudian pasarnya Iya, pasarnya besar, luas. ya. Yang suka burger banyak, apalagi anak-anak ya. Iya. Dan harganya terjangkau ini. Nah ini saya contohin ini dulu satu, nanti santri baru Nanti santri buat ikutin ya. Oke, ini masukin ke sini. Tuh. Jadi ini kita punya mayones olahan sendiri, bukan mayones kotoran ya. Ya. Jadi tinggal dikasih satu sendok Mayones. ya, mayones ini. Ah, ah. Ini kasih mayones satu sendok doang, ini diratakan, ya diratakan. Ya. Kemudian kasih sayurannya, ya kasih sayurannya, Selada. ya selada. Kemudian kasih tomat. Ya. Nah pada saat ini prosesnya kalau si patty-nya ini belum mateng, kita langsung masukkan dulu. patty-nya lagi. Ini biar hangat dan ini dikasih minyak sedikit ya. Kebetulan tadi sudah dibikin matang duluan, tapi nanti teman-teman kalau misalkan kita izin lagi bisa silaturahmi di sini yang Nanti patty ini mentahnya patty ya. mentah. Jadi tinggal diangkatin ya. Oke. Jadi, sambil enggak ini Dan saya pernah makan ini sampai habis 2 karena betul-betul biasanya kalau burger itu, maaf ya, burger itu yang ada di pinggiran jalan itu tepung cuma bau daging aja. Tapi ini daging nggak pakai tepung, ini yang makanya saya bilang, dan harganya murah nih, yang beliau rahasianya luar biasa. yes, itu benar. Nah, ini Nah, oke. langsung dikesinikan. Sip. Wah, Kemudian kasih kejunya. Nah, jadi kalau ada pesanan double cheese ya tinggal Double cheese kasih double cheese-nya. Terus kemudian cheese-nya juga ini kita yang dipakai impor ya. Jadi bukan yang karena memang ini khusus dijual sama brand-brand terkenal ini. bukan cheese yang murah Bukan cheese yang murah ini aja langsung itu aja. Ya, sip. Tuh double cheese ya. Ini langsung buat Ustadz ya. Ya, Ini Ustadz suka pedas kan? ya. Suka pedas ya. Nanti Ustadz apa namanya? Sausnya nih yang saya paling Sausnya suka ya ya. ini kita pakai saus yang Sausnya pedas loh. jadi tinggal ya tuh. Puasa nggak nih buat? Ya tuh, lihat cuman Udah gitu doang. gini doang. Lalu Jadi- sajikan, tapi minta uangnya, bayar gitu ya. Kan bisnis. Iya. Kalau ngasih gratis charity namanya. Iya, jadi. Jadi ini Berarti nanti ada biasanya ada kertas. ada kertasnya, kita pakai box satuan Iya. atau nanti ada box yang isinya 16. Satu dus itu isinya 6 buat Ustadz kalau lagi ngisi kajian, Iya. ngasih giving ya. Biasanya kan suka brownies atau apa. Iya. Kasihan nanti gula penyakitnya karena manis-manis terus. Jadi kasihnya burger lah sedikit-sedikit ya. Jadi lebih eksklusif. Nah ini Udah contohnya udah jadi nih. Gampang ya. Oke, sekarang buat. Sekarang buat ini dicontohin ya. Silakan ke situ. Yuk, Kemudian silakan. kasih mayonesnya, kasih seladanya. Lalu ininya dipanggang lagi biar panas. Yuk, bareng-bareng semuanya. Apa-apa. Mantap. Coba senyumnya dong. Makanannya nggak akan enak kalau nggak senyum mah. Siap. Tambah lagi. Tambah lagi ya, jangan cuma satu itu pennya besar. Biar banyak. Atau mau semuanya juga boleh. Semuanya habisin. Nanti dibagiin lagi kan ya? Jangan. Ya. Udah tadi soalnya. Gimana tadi enak? Enak, gratis ya gitu aja. Ayo, awas jangan ketukar nanti yang mana yang atas mana yang bawah. Ya. Gampang ya, semua bisa buat. Iya, semua bisa buat. Jadi kita harus bikin produk-produk yang tidak membebani pesantren. Ya. Tidak membebani pesantren. Berarti nanti bisa dibuat rasa daging, rasa ikan juga. Bisa. Ikan. Jadi bukan cuma daging ayam bisa, terus pakai dory fish nanti. Dory fish. Kalau pakai salmon terlalu mahal ya, Wah. terlalu mahal. Dan takutnya nanti santri sakit perut. Ya. Karena nggak biasa. Nggak biasa. Nah, kita pakai produk nanti kita kena pasar dulu karena kan tes pasar Ya. dulu. Jadi sekarang kita uji coba dulu, nanti kita hadirkan semuanya produk ini dibikin mudah tapi mewah gitu ya. Tuh. Gampang kan? Ini kita bikin apinya agak kecil soalnya takut overheat kan ya. Nanti malah terlalu gosong. Jadi yang pasti jadi rotinya moist aja, itu udah cukup. Yang penting jangan terlalu berminyak gitu. Oke.
Nah, kenapa pakai roti yang ada ininya? Ada Wijen. wijen. Biar ada warna yang bagus untuk kalau misalkan dipotong. Kalau polos nih, kalau dipolos kan ya jadinya terlalu nggak ada ininya, nggak ada warnanya. Nggak ada seni. Makanya kita pakai wijen hitam dan wijen Putih. putih. Ini kalau wijen hitam itu lebih mahal kan. Jadi 1 kilonya itu bisa di angka 70.000. Oh, mahal. Lebih mahal wijen hitam. Dan Padahal bedanya apa? Digosongin doang. iya, ada jenis yang bedanya. Jadi lebih punya taste. Kalau dipakai masakan, wijen hitam itu lebih keluar. Tuh. Oh, jangan berantem. Ada yang udah moist? Coba dipilih satu. Coba satu dulu aja. Coba satu yang bawahnya. Siap. Nah, kasih mayones tadi. Golden brown. Jangan terlalu banyak ya mayonesnya. Wih. Wih. Siap. Nah, gitu. Siap. Terus kasih apa tadi? Nah, Ada. Wah, cocok buka bisnis burger. ya gampang Wah. ya. Apalagi makannya. Lebih gampang. Ya, ini kasih tahu dulu sama saya ya. Ini tipsnya, Ustaz. Ini selada ini cepat rusak. Ya. Ya, kita jualan selada ini kalau kita cara perlakuannya nggak benar, itu nanti justru banyak kehilangan keuntungan, loss dari sini. Jadi ini caranya gimana? Ketika ada bonggolnya, Iya. kalau beli kan ada bonggolnya yang bawahnya, Iya. itu dipotong. Bonggol itu yang bikin cepat Oh. busuk. Kalau itu nggak dipotong, dimasukin ke kulkas, itu posisinya dikasih air dicuci, tapi harus dalam keadaan tertutup. Jadi pakai apa mereknya, jangan disebut merek ya, wadah yang disebutnya itu buat di kulkasin apa, itu aja lah pokoknya ya. Nah, disimpan di situ Oh, tuh. si bonggol itu yang dia- Yang bonggol itu kalau dimasukin bersamaan, itu bonggol yang bikin cepet jadi hitam-hitam ya teh. Iya. Jadi nggak segar, nggak fresh ini. Dan jelek. Nah ini dia tuh. Tadi pagi beli sampai sekarang masih Masih seger. segar kan? Nah ini karena posisinya kita simpan di ruangan yang bonggolnya sudah dilepasin dulu. Nah, gitu. Iya. Dan ini bisa buat Bisa dibagi dua. Bisa dibagi dua. Mana? Satu lagi. Ini belum. Ya? Nah ini kebalik ini tuh. Ya. Jadi yang bawahnya yang dimayonesin, yang atasnya. Oke. Sip. Jadi Ya, tuh ini kasih, terus kasih tomatnya. Kelihatannya gampang sih, tapi kalau udah ada orderan 100 burger 1000 nanti siap-siap. labakan. Siap-siap. Kalau nggak tahu tekniknya mah. Cuman jadi ada laboratorium bisnis. Iya, Ustaz. Jadi santri itu harus belajar. Betul. Ya. Siap. Ini dagingnya siapin di sana. Ya. Nanti sisa 4 lagi kita bakar secara bersamaan. Oke. Ya, kasih masuk. Kasih minyak sedikit. Roti yang itu dijadiin aja biar nanti ada yang bisa makan tadi Ustaz. Ya. Wih. Dan ini udah didesain tidak berbahaya Ustaz. Jadi ini nggak panas karena dikasih penghalang ini sama. Jadi kalau kena tangan juga. Iya. Kondisi api gimana? Bagusnya terlalu besar atau kecil aja? Oh ya, saya kasih tips lagi juga. Iya. Untuk daging itu karakteristiknya apinya nggak boleh terlalu besar di awal itu karena nanti udah gosong duluan. Tapi dalamnya masih mentah. Jadi apinya panas tapi langsung dimainin tengah-tengah. Jangan sampai ngebul banget gitu kan. Ya, ngebul tahu ya? Ketika dimasukin patty-nya itu langsung itu nggak bagus justru. Jadi harusnya semut aja. Ngejeos. Ada suara terus gitu tapi jangan langsung push gitu. Ngejeos ya. Sip, mantap. Mana yang udah dagingnya? Yang udah panas belum? Ada?
Boleh nggak dagingnya nggak, tapi sapinya mulai dari sini terus nanti Bisa juga bisa ya? bebas. Itu mah bebas. Cuman kenapa kita pisahkan? Karena kalau sudah disausin duluan, itu kalau buat dibawa jauh nggak tahan lama. Oh. Karena kan sausnya jadi kontraksi sama ini sama dagingnya berminyak, saus kemudian jadi lembab kan gitu. Jadi sausnya selalu kita pisahkan. Kalau mayones itu tahan. Kalau mayones itu tahan karena ketutupin dulu sama sayuran. Ya. Terus posisinya kalau mau dibawa jauh Ustaz, lebih baik jangan panas-panas ditutup. Oh. Itu bisa cepat basi. Jadi lebih baik setelah dibuat biar tunggu ada dulu ya. agak dingin sedikit baru ditutup. Itu buat perjalanan jauh. Kayak kita kalau ngasih ke pelosok itu kita posisinya justru diganti sayurannya sama bombay Ustaz. Oh iya. Karena kalau bombay lebih aman. Itu kalau ini kan ada mentahnya nih. Yang mentah disatuin sama yang mateng itu biasanya nggak lama. Jadi agak basi begitu. Makanya kita selalu hadirkan kalau mau fresh dimakan langsung pakai ini. Tapi kalau mau dibawa jauh itu lebih baik pakai bombay aja. Tuh, lihat santri ini belum diajarin cooking udah lumayan rada lancar ya. Walaupun lama ya bikinnya ya. Enggak apa-apa. Ya. Ciao, sini. Nah, Sini. Tuh. Dagingnya tebal ya. Yep. Ya. Mantap. Jadi kita itu kita ingin santri di sini punya usaha. Bismillah. Dia nanti satu saat dia jadi pengusaha, tapi juga dai, sehingga dia tidak mengemis-ngemis sama umat. Iya, ya. insyaallah. Jadi Mudah-mudahan kita harga support. diri. Iya. Nanti yang mau nyobain aslinya langsung kita siapin lagi. Tuh. Main ke otak tuh. Nanti Wah. perwakilan tadi ya. Ada Perwakilan ya. Perwakilan yang Dan benar-benar. Kang Dani ini hebatnya bukan cuma di burger, tapi nasi kebulinya tadi enak banget kan. Nasi kebulinya enak, kemudian beliau nanti akan mewakafkan juga ilmunya. Beliau juga jago buat pizza. Ada pizza. Ya, namanya pizza katsurupan. Ya. Bukan kesurupan ya. Katsu. Katsurupan. Tapi kita punya produk katsu ya. Katsu. Iya. Chicken katsu. Chicken katsu. Nanti santri akan dikirim ke Bandung ya. Ya, belajar yang nanti biar dia yang ngajarin lagi di sini. Ustaz. Put, mantap. Jadi, sausnya belum. ini mau dikasih saus dulu atau mau nanti aja ya? Pakai saus enak. Oh, langsung saus ya? Iya dong. Siap. Pedesnya tuh ini. Jadi udah. Ini paling enak burger itu Ustaz, baru diangkat langsung dimakan. Panas. Panas-panas. Gak apa-apa dua aja. Ya, yang gak si kejunya berarti wayaknya. Ya, jadi teman-teman semuanya ini mudah dibuatnya ya, dan yang paling hebatnya bukan burgernya, karena buat burgernya biasa, tapi spirit ya, semangat untuk kemandirian itu yang luar biasa ya. Kalau cuma burgernya sih standar ya. Betul, Ustaz. Tapi semangat perjuangannya, antum menjadi mulia ya. Jadi tidak minta-minta sama orang, antum dagang ya. Antum dagang, dan dagangnya nanti sudah bisa punya tim. Betul. Sudah bisa buka cabang, marginnya jalan, profitnya jalan, ustadznya tinggal ngisi pengajian. Guys, mantap. Itu. Berkah. Ya. Doain semua ya. Min. Doain dari orang-orang yang terjolimi kan boleh tadi. Oh, boleh. Ini udah banyak dizolimi tuh. Tuh, kembali lihat itu. Yes, itu aja mungkin Ustaz ya. Ya, Nanti insya Allah dijadwalkan nanti kita main ke Bandung ya. ada perwakilan yang belajar langsung ke sana. Ya, Kita- teman-teman semuanya bisa follow ya Instagramnya Bergerak Official dan Katsurupan ya. Yes. Katsurupan tuh pizzanya ya. Giant pizza. Nasi kebulinya juga terlihat banget. Alhamdulillah Ustaz. Itu kalau pakai kambing 20 kilo. Itu siap. Kita masak lagi kambing tadi. 20 kilo dong. Siap. Namanya kambing pakai kebuli, bukan kebuli pakai kambing ya. Baik teman-teman semuanya, terima kasih. Dan yuk sama-sama kita punya semangat untuk kemandirian, karena kemandirian itu adalah harga diri seseorang ya. Jangan sampai kita dilangkahi oleh dunia, tapi dunia harus jalan bertepuk lutut di hadapan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah,
Cinta Quran Foundation adalah sebuah lembaga yang 10 tahun ini betul-betul konsisten, insya Allah istiqamah di dalam terus-menerus melakukan gerakan-gerakan menyebarkan Al-Quran, membebaskan buta aksara Al-Quran. Dan kali ini Cinta Quran Foundation punya satu program yang merupakan amal salih luar biasa, yaitu wakaf membangun Cinta Quran Studio. Untuk apa? Untuk meluaskan dakwah lewat berbagai macam media, dipergunakan untuk syuting, untuk acara, untuk kegiatan, Masya Allah. Dan langkah pertamanya adalah pembebasan lahan di Bogor. Ingin ikut serta? Jangan lupa terus cari informasinya lewat akun-akun sosial media Amazing Group yang diantaranya adalah Cinta Quran Foundation. Mari bergerak bersama, insya Allah menjadi amal jariah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.